Ikan sidat atau di Jepang disebut dengan unagi, salah satu jenis ikan air tawar yang masih satu keluarga dengan belut. Bahkan kemiripannya sangat kentara dari tekstur tubuh sama dengan belut. Beragam nutrisi yang dikandung dalam ikan sidat membuat jenis ikan ini jadi salah satu ikan yang paling banyak digemari, terutama bagi masyarakat Jepang. Jenis ikan ini menjadi salah satu komoditas yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Bahkan di Jepang, yang notabene salah satu negara dengan konsumsi ikan sidat yang tinggi, masih memerlukan impor ikan sidat dari negara lain. Salah satunya adalah Indonesia. Maka tidak heran juga banyak orang yang penasaran bagaimana sih cara budidaya ikan sidat, mengingat peluang pasar dan mudahnya cara budidaya ikan sidat menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, cara budidaya ikan sidat bisa dibilang tidak rumit, bahkan cenderung sama dengan ikan budidaya lainnya seperti lele, bawal, maupun ikan air tawar pada umumnya. Langkah pertama dalam budidaya ikan sidat yakni pemilihan jenis kolam. Salah satu yang menarik dari cara budidaya sidat adalah lokasi dan bentuk kolam yang digunakan. Ikan sidat dibudidayakan pada jenis kolam tanah, beton, bahkan terpal. Hal tersebut sangat menguntungkan sebab kondisi kolam dapat disesuaikan dengan sumber daya serta dana yang kita miliki. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu perihal sirkulasi air dan aerasi harus terus-menerus 24 jam. Namun, umumnya, cara budidaya sidat banyak dilakukan pada jenis kolam beton dan kolam terpal. Sebab, ikan sidat adalah ikan yang sangat peka dengan perubahan lingkungan. Penggunaan kolam beton maupun kolam terpal akan lebih mudah dalam kontrol ekosistem hidup sidat. Langkah berikutnya yaitu perhatikan suhu kolam. Setelah menentukan jenis kolam yang akan digunakan, cara budidaya sidat agar efektif perlu memerlukan suhu kolam yang digunakan, yaitu suhu optimal antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Namun, suhu tersebut akan berbeda tergantung jenis sidat yang dibudidayakan. Untuk penaburan benih sidat, suhu optimal 28 sampai 31 derajat Celcius. Untuk penaburan benih Gels Els, suhu optimal 28 sampai 30 derajat Celcius, dan benih Elver suhu optimal 29 sampai 30 derajat Celcius. Lalu untuk suhu pembesaran optimalnya di antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Berikutnya, sesuaikan kadar pH air. Tingkat keasaman pH untuk budidaya sidat agar pertumbuhannya optimal ada pada pH 7-8. Mengapa pada kisaran tersebut? Sebab pH kurang dari 7 tidak cocok untuk budidaya sidat. Kalaupun ingin mendapatkan pH sesuai yang direkomendasikan, perlu proses oksidasi yang bisa mengurangi kandungan oksigen dalam air. Langkah berikutnya, perhatikan kadar oksigen dalam air. Perhatikan kadar oksigen terlarut dalam air adalah salah satu faktor penting agar cara budidaya sidat bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab kandungan oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan ikan sidat ada pada kisaran lebih dari 5 mg per liter. Kadar tersebut sesuai dengan kebutuhan oksigen terlarut minimal pada daerah tropis atau daerah dingin serta perairan laut. Langkah berikutnya, proses penyiapan bibit. Mendapatkan bibit ikan sidat sangat tidak mudah. Hampir sebagian besar sumber bibit sidat berasal dari tangkapan alam. Karena hingga kini banyak yang belum mampu memijahkan bibit sidat. Bibit sidat dengan ukuran terkecil dan tubuhnya masih transparan disebut dengan glass eel. Proses penyiapan pakan. Adapun beberapa jenis pakan sidat yaitu alami dan buatan. Jenis pakan alami mulai dari plankton hingga cacing sutra, sedangkan pakan buatan bisa berupa pasta atau pelet. Bisa disesuaikan dengan umur dari sidat itu sendiri. Langkah berikutnya, penyebaran benih. Ada 2 tahap dalam penyebaran benih sidat, yaitu tahap pertama untuk glass eel
Dan tahap kedua untuk elver. Untuk penyebaran benih tahap pertama dilakukan pada kolam fiberglass dengan bentuk bulat berisi air kapasitas 500 liter. Lebih rincinya, tiap liter air bisa ditebar 20 ekor bibit sidat. Waktu pemeliharaan 45-50 hari dan akan dihasilkan 500 ekor per kilo. Tahap penggantian air dengan sistem resirkulasi yaitu 75% setiap hari. Khusus pada tahap pertama, kolam ada baiknya dilengkapi dengan filter, aerasi, serta ultraviolet. Kemudian pada tahap kedua dilakukan setelah sidat mulai berpigmen hingga umur 3 bulan atau tercapai 50 ekor per kilo. Proses penggantian air tetap dilakukan dengan sistem resirkulasi 30% tiap hari. Langkah berikutnya yaitu tahap pembesaran. Proses pembesaran sidat dilakukan pada kolam khusus pembesaran hingga ukuran konsumsi atau bisa kurang dari 2-3 ekor per kilo. Kepadatan tebar pada tahap ini yaitu 5 ekor per meter kubik. Langkah penggantian air masih tetap dilakukan sebesar 40% setiap 3 hari. Jenis pakan yang baik untuk tahap ini yaitu pakan pelet dengan kandungan protein sekurang-kurangnya 40%. Langkah terakhir yaitu panen sidat. Sidat yang siap panen dan ditujukan untuk konsumsi memiliki bobot 180-200 gram per ekor. Cara panen sidat bisa dilakukan secara bertahap maupun serentak untuk satu kolam. Apabila bertahap, caranya dengan memancing ikan sidat menggunakan umpan berupa pakan. Lalu, ketika sidat berebut pakan, jadi lebih mudah terjaring. Namun, jika ingin panen serentak, maka kolam sidat harus dikurangi airnya dan sidat digiring ke bak penampungan. Setelah sidat masuk ke penampungan, pisahkan sidat berdasarkan ukuran, lalu letakkan di bak penampungan dengan air dangkal yang sudah dilengkapi aerator.